Bakso. 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 Bakar semangat olahraga. Bakso. Perkenalkan, nama gue Elsa. Hari ini gue lagi bantuin magang di Bahasa Podcast. Nah, biasalah ya, warga Indonesia ini ngaret-ngaret. Jadi sekarang MC samping gue, partner gue belum datang. Jadi kayak sambil nunggu mungkin baca-baca Alkitab dulu nih, karena lagi mau nyari salah satu apa sih kayak jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang lagi ada di pikiran gue. Gitu nih. Kita baca dulu ya. A few moments later. Tumben baca Alkitab. Loh kak, gue tuh suka bingung kayak apa gue jarang baca Alkitab atau mungkin jam terbang gue masih kurang nih buat baca Alkitab, karena gue masih kayak bingung peran wanita di dalam gereja Katolik, terutama di dalam Alkitab tuh kayak suka jarang banget ada gitu. Apa gue jarang baca kak? Di kitab Kejadian 1 ayat 27 ya, itu ada tertulis tuh manusia diciptakan itu menurut gambar Allah gitu ya, atau sering dikenal mungkin pernah dengar Imago Dei. Nah, dan di surat Rasul Paulus di umat Galatia bab 3 ayat 28 pun juga dikatakan dalam hal ini tidak ada orang Yunani, orang Yahudi, dan tidak ada orang yang tidak ada lagi hamba dan orang merdeka, lalu juga tidak ada lagi wanita dan pria, karena semua di dalam Kristus, begitu. Jadi ya itu baru garis besarnya sih. Oh, kita kan pengetahuannya masih cetek juga mungkin ya kak. Mendingan kita cari yang lebih berpengalaman lagi nih kak. Kan ada tamu undangan gak sih hari ini? Oh, kita ada mendatangkan narasumber yang luar biasa. Langsung Jadi aja kita panggil gak sih kak? oke, siap. Kanika dan Kaina. Yeay! Mas suaranya dong. Kaget gak? Enggak. Jadi Sobat Aci, di rumah ini kita kedatangan tamu spesial nih. Sebelumnya kita perkenalkan dulu sedikit lah ya. Jadi Katika dan Kaina ini aktif di seksi pelatihan dan kaderisasi di Paroki Cilandak, dan beliau ini kedua juga aktif di komunitas Tritunggal Maha Kudus, kalau teman-teman ada yang tahu, itu KTM atau lebih akrab dikenal gitu ya. Dan kedua beliau ini juga aktif di Persekutuan Doa Karismatik Katolik atau PDKK. Nah, kurang lebih aku juga udah cukup mengenal kedua beliau ini cukup lama, dan itulah alasan kenapa topik pada hari ini kita mendatangkan kedua narasumber ini. Baiklah, apa kabar Katika, Kaina? Baik Elsa. Baik ya. Sehat. Yang penting ya hari ini. Amin. Oke, tadi ada teman yang bertanya nih Kak, gitu. Jadi dia kayak nyari ngulik-ngulik gitulah. Pertanyaan seputar perempuan di dalam gereja Katolik. Oh, pas banget dong. Kita perempuan soalnya. Iya, karena kayak dia ngerasa kayak kok kayak apa ya? Ada seolah-olah nih perempuan tuh kayak di nomor 2 kan gitu di gereja. Apakah memang seperti itu gitu? Karena kalau dari yang temanku tadi cari nih, itu tuh kayak kurang nemu banyak referensi gitu, atau dia bilang malah atau gue yang kurang baca sih Kak, apa gimana sih gitu loh. Jadi daripada bingung nih kan kita, mungkin kita lebih bertanya ke yang lebih berpengalaman nih. Siap. Kalau ada nomor 2 pasti ada nomor 1 ya. Semoga nomor 1-nya tetap yang perempuan. Nah, kalau di kitab suci, kalau saya nggak salah ingat ya, dari perjanjian lama itu sudah banyak sekali contoh gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau kita itu di nomor 2 kan. Di perjanjian lama itu ada Ruth, ada Naomi, kita tahu ya itu semua. Di perjanjian baru ada banyak sekali, ada Bunda Maria. Tapi kita perlu tahu dulu nih, kenapa sih kok rasanya di nomor 2 kan gitu ya. Karena sebetulnya di Kejadian, di kisah penciptaan itu ada yang namanya Hawa lama gitu. Sebetulnya nggak ada itu yang namanya pemisahan, tetapi ada yang namanya Hawa lama yang dia itu kalau kita tahu ya dia penyebab gitu ya, penyebab keterpisahan kita dengan Allah gitu. Sehingga
ketika Hawa lama itu kemudian membuat kita semua jatuh di dalam dosa, Hawa baru ketika Bunda Maria mengatakan, ya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah itu dia yang membuat kita kembali lagi setara, karena kita diciptakan semuanya menjadi penolong yang sepadan, yang setara gitu sih. Jadi nggak mungkin sih kalau di nomor 2 kan. Aku juga nggak mau ya kalau di nomor 2 kan. Kamu mau nggak nak? Ya tidak, Oh, karena tapi- memang kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada pria, tidak ada wanita. Di hadapan Tuhan sama dan baik adanya. Bahkan penciptaan manusia kan sangat baik. Kalaupun sampai terasa ada perbedaan, itu mungkin karena pikiran kita atau perasaan kita atau judgement kita sendiri. Jadi hati-hati. Oh, Ya. oke. Berarti lebih subjektif kita doang mungkin gitu Betul. ya. Aku pernah dengar tadi menarik tentang Hawa baru dan Hawa lama ya. Jadi itu aku bilang, aku pernah dapat informasi bahwa Hawa yang lama ini tuh katakanlah membuat manusia dengan kutip jatuh ke dalam dosa, gitu. Tapi Hawa yang baru malah membuat mujizat pertama. Betul. Iya nggak sih? Bener Betul, ya? betul, betul, Oke. Jadi betul. itu ada pemulihan ini ya. Betul. Ada Tuhan pemulihan. Yesus itu nggak Tuhan Yesus Allah ya. Allah itu nggak bakalan gitu. Nggak bakalan membuat kita itu tenggelam atau mendapatkan upah dosa yaitu maut. Jadi dia sesegera mungkin menyelamatkan. Jadi peran wanita itu dari awal itu sudah sungguh sangat baik gitu. Cuman ya iblis punya caranya ya. Tapi ada Sudahlah juga ya. keuntungan dari Hawa lama. Tahu nggak Hawa lama? Tanpa Hawa lama kita nggak jadi orang yang berpengetahuan. Dengan Hawa lama makan buah, kita jadi orang yang berpengetahuan. Mana yang dimakan kan buah pengetahuan. Iya, betul. Jadi ngerti Iya antara juga ya. dosa dan tidak, Benar. melawan Allah dan tidak. Nah itu. Jadi kalau kita lihat apakah peran itu penting sekali ya. Pasti. Tanpa Hawa mungkin kita hanya jadi manusia yang ada di Taman Eden dengan bersukacita saja, tanpa ada duka cita. Tapi ternyata hidup itu butuh dua-duanya. Jadi kita perlu memaknai semua hal. Sobat Taci, luar biasa ya. Sobat Taci silakan direnungkan kembali ya kita kejadian ya. Dibaca lagi. Oke, harus belajar lagi nih kak. Ah. Nah tapi nih kak, kenapa sih kalau yang memimpin gereja Katolik tuh hanya laki-laki saja? Gimana menurut sudut pandang Kak Ina sama Kak Tika nih? Kenapa di gereja Katolik pemimpinnya hanya laki-laki saja? Ya enggak laki-laki saja, mungkin yang terlihat laki-laki saja. Karena kebetulan dari paus, uskup, para romo semuanya laki-laki. Sedangkan wanitanya para biarawati ada di balik tembok biara untuk berdoa mendukung para pria-pria ini berdoa. Nah, kenapa seperti itu? Belajarnya adalah pemikirannya adalah pada saat Yesus memilih 12 rasul, kebetulan yang dipilih Oh iya sih. laki-laki. Gereja Katolik sangat menghargai tradisi, sangat menghargai sejarah asal-usul. Makanya jadinya laki-laki yang diutamakan ada sebagai pemimpin. Tapi coba bayangkan kalau wanita, bisa-bisa laki-lakinya nggak ada yang mau ke gereja. Habis penuh sama wanita. Karena apa? Tidak ada perkumpulan pria Katolik, adanya BKRI. Wanita Katolik Republik Indonesia. Mungkin mulai saat ini Nah, boleh dipikirkan ya mungkin ini teman-teman podcast ya, bisa untuk membuat ini. satu perkumpulan tidak Komunitas. cuma pria sejati, karena takutnya tidak ada yang sejati ya. Nah, jadi harus dibuat juga pria Katolik Republik Indonesia, penting itu biar emansipasi. Oh, oke. Nah kalau gitu saya boleh tambahkan nih, biar nggak percuma bawa buku Katekismus Gereja Katolik. Tadi Kak Ira bilang kan, kenapa sih cuman pria-pria aja? Nah benar-benar ada di KGK nomor 1577 dikatakan hanya pria yang sudah dibaptis dapat menerima tahbisan secara sah. Nah alasannya juga sudah tadi disebutkan sama Kak Ina. Jadi pada awal mulanya Tuhan Yesus memilih ke-12 rasul. Nah, kita sebagai bagian dari gereja menganggap diri terikat pada pilihan ini, pilihan untuk memilih ya pria gitu. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus itu kemudian mendiskriminasikan yang wanita nggak usah dan lain sebagainya. Ya enggak lah. Kita lihat wanita itu berperan penting dari sejak dia mengandung sampai dengan kematian. Kita tahu Bunda Maria mendampingi terus sampai dengan kematiannya. Tuhan Yesus ada.
Ada perempuan Samaria kan, ada juga wanita-wanita yang membantu di waktu memberikan makan 2 roti. Kok 2 roti? Jadi? 5 roti. dan 2 ikan. Roti dan 2 ikan. Ya, yang pasti mendengarkan saya peran jadi. serta wanita itu luar biasa ya, karena tanpa wanita tidak mungkin ada pria. Tidak mungkin lahir romo-romo baru ya. Tapi wanita sendiri juga nggak mungkin kalau nggak ada prianya. Jadi memang dua-duanya Sama. ini diciptakan untuk sepadan. Oke. Jadi jangan lupa pilih pasangan Berarti- beda jenis ya. Tadi Kak Tika mengatakan menarik sih benar tentang Bunda Maria ya. Kalau dilihat-lihat di kitab suci kan dikatakan sejak Yesus dikandung sampai wafatnya Yesus Kristus ini, Bunda Maria dikatakan tetap selalu hadir dalam peristiwa-peristiwa hidup Yesus ya begitu. Berarti kan sebenarnya kalau kita lihat Gereja Katolik tuh tidak Diskriminasi ya. tidak diskriminasi ya, tapi memang sejak awal pun ruang bagi perempuan itu sudah cukup besar sebenarnya. Betul. Dan kalau misalnya di Indonesia nih, itu kan kita mengenal emansipasi sejak masanya R.A. Kartini ya teman-teman. Nah kalau begitu kalau di gereja Katolik ini bisa dikatakan nggak sih kalau emansipasi itu dimulai dari Bunda Maria? Gitu. Ya. Menurut kakak gimana? Kita tahu ya namanya R.A. Kartini itu terkenal dengan apa? Habis Gelap terbitlah terang. Nah kita angkat dari situ. Bukankah melalui Bunda Maria itu juga sama-sama kan? Dia mengandung sang terang itu sendiri. Dikatakan penyelamat. Sehingga kenapa dibilang emansipasinya dimulai dari Bunda Maria? Ya, ketika beliau mengatakan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Itulah titik momen di mana benar-benar keselamatan itu kepada kita semua itu terjadi. Gitu sih. Oke. Tapi ya tetap saja Kata balik kuncinya lagi. terang, karena terang Kata itu kunci datang untuk menghilangkan kegelapan. Yes. Kegelapan hati, kegelapan diri, yang sedih, yang susah semua bisa dihilangkan. Karena apa? Adanya wanita yang membantu, yang menopang. Jadi wanita sangat penting untuk hadir dalam sisi kehidupan seorang pria ataupun ada di dalam gereja. Betul. Berarti peran perempuan, kalau misalnya peran perempuan di zaman sekarang dalam gereja tuh apa aja sih Kak, selain tadi kayak biara, kayak suster-suster bantu doa di biara itu, menurut Kakak apa aja sih Kak peran? Ini yang jadi sutradara aja wanita, keren. Yang jadi ini sekarang yang bosnya bertanya, juga wanita. sama gitu. Perannya macem-macem kan, kita bisa jadi siapa saja. Yang pasti tujuannya adalah untuk Allah, menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri atau cuma seseorang saja. Selama tujuannya adalah untuk Allah, untuk Tuhan Yesus, maka peran kita pasti banyak sekali. Betul. Mulai dari yang bersih-bersih, petugas kebersihan, sampai yang bahkan memberikan khotbah, pelayanan seminar, melayani doa, semuanya ada wanita di dalamnya. Jadi perannya banyak. Khotbah itu maksudnya tadi pada saat mengajar di kelas-kelas tertentu gitu ya? Ya. Kan di dalam Katolik itu tidak hanya khotbah itu tidak hanya terjadi di dalam misa, tetapi kayak pertemuan lingkungan ya kan. Terus ada pertemuan-pertemuan lain, komunitas-komunitas seperti yang saya ikuti. Di dalamnya ada pengajar-pengajar wanita juga yang nggak kalah hebatnya pengertian pengetahuannya dengan para romo. Nah, apalagi suster-suster, Mungkin yang itu bisa dikatakan rasul awam, awam yang merasul ya gitu. ya Bisa dikatakan demikian. Jadi memang konsep dari peran wanita itu nggak hanya di dalam altar itu memimpin misa gitu ya, tapi bisa di pelayan-pelayan di sekitar altar. Kita lihat ada PPA di Cilanda ini juga PPA-nya kan ada perempuannya. Kemudian PLL, lektor lektris juga ada perempuannya. Nah, pemazmur, juga ada. Kan Jadi ketua OMK juga perempuan. Kak Melani. Kamu juga mantap loh. Kamu juga sutradaranya kita juga mantap. Tim kreatif juga mantap. Semuanya oke. jangan lupa selalu menjadi terang dimanapun kau berada. Nah, perempuan kalau hidup selibat atau hidup membiara itu kan menjadi biarawati ya berarti ya, gitu. Biarawati itu tugas dan perannya apa sih? Atau celibat itu tuh gimana sih ya? Maksudnya kalau untuk perempuan apakah
semuanya biarawati atau sebenarnya ada Yang lain. Yang lain gitu. Panggilan hidup namanya ya. Panggilan hidup itu ada 2, menikah atau tidak menikah. Oke. Nah, kalau menikah berarti yang dilayani seorang perempuan nomor satunya adalah suami dan keluarganya, anak-anaknya. Panggilan buat wanita yang tidak menikah berarti panggilannya adalah melayani orang lain yang tidak kecil, jadi mungkin lebih banyak ya, tidak cukup kecil. Nah, panggilan yang tidak menikah ini ada 2, selibat awam dan juga yang menjadi biarawati atau suster. Apa sih yang mereka perankan? Bergantung misi dan panggilan di dalam hati. Misalnya nih yang saya ketahui adalah suster-suster Putri Karmel. Mereka yang masuk ke sana tujuan visi misinya 1, ada yang berdoa di padang gurun untuk mendoakan negara, mendoakan bangsa, mendoakan orang lain, mendoakan siapapun yang meminta doa kepada mereka setiap harinya. Jadi pekerjaan sama dengan berdoa. Tapi juga ada yang pendidikan. Tapi kenapa mereka sampai masuk menjadi selibat? Karena supaya seluruh dirinya benar-benar diberikan kepada orang lain, tidak hanya sebatas berkeluarga. Jadi ketika orang itu memberikan dirinya kepada lebih banyak, maka dikatakan lebih baik. Jadi ketika kamu tidak menikah, selama untuk bisa melayani orang lebih banyak maka lebih baik. Tapi kalau untuk diri sendiri ya tidak baik gitu ya. Nah, menikah itu lebih baik nggak? Ya baik. Karena apa? Dia pasti harus memikirkan yang pertama keluarganya. Nggak boleh jadi wanita yang menikah tapi kemana-mana gitu anaknya atau suaminya tercecer, nggak boleh. Ya. Nah, mumpung kita masih muda tolong dipikirkan baik-baik apa panggilan kita. Nah, Kuncinya bagus ya. kuncinya adalah panggilan gitu ya. Jadi Iya. bukan pekerjaan. Sekali lagi, ketika kau memutuskan untuk selibat, mau selibatnya itu di dalam biara maupun di luar biara, selibat awam gitu ya tadi, kuncinya adalah panggilan gitu. Karena nggak ada nih kalau jadi istri orang gitu kemudian oke, saya cuti jadi ibu, kan nggak ada, itu pekerjaan. Tetapi ketika kita panggilan, mau nggak mau kita harus benar-benar sesuai dengan tujuan kita dipanggil. Nah itu dia. Menarik. Nah, kayaknya udah ini nih Kak, udah full nih pertanyaan semua dijawab tadi yang OMK, terus pelayanan biara kan Kak. Jadi kayak balik lagi berarti untuk pelayanan wanita itu peran wanita sangat penting lah Kak ibaratnya kan. Jadi mungkin ada pertanyaan dari Instagram. Kemarin kita udah ngulik-ngulik teman sobat Aci buat ngasih pertanyaan ke Instagram di Instagram OMK. Nah, boleh dibacakan tim kreatif? Oke. Jadi ini ada yang bertanya nih, Kak Ina dan Kak Tika. Apa tuh? Pertanyaan dari Laurentius Pascal. Pertanyaannya itu, apa iya kalau ibu-ibu yang petugas kebersihan kalau sudah bekerja lama di gereja bisa jadi suster? Loh, bisa, yang bilang tidak bisa siapa? Kan jadi suster itu artinya suster tuh banyak. Ada suster biarawati, ada suster yang bisa merawat. Mungkin mereka kategori adalah suster yang merawat. Tapi kalau mereka membersihkan gereja dalam rangka dia dari awalnya tidak menikah dan dia mengabdikan diri untuk membersihkan gereja, bisa dilihat apakah itu benar-benar panggilannya. Siapa tahu dengan membersihkan dia sudah memberikan dirinya kepada Tuhan. Jadi ketika dia membersihkan dia mungkin doa rosario gitu ya. Nah, panggilan itu kan kita nggak ada yang tahu hatinya. Nah, orang-orang seperti ini sampai dia membaktikan dirinya kepada gereja bisa dipanggil sebagai biarawati atau bisa mungkin bahasanya orang yang selibat, memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan walaupun pekerjaannya hanya sebatas membersihkan. Tapi jangan salah, membersihkan itu sangat penting dan bisa dari pekerjaan yang sepele pelayanan itu menjadi indah. Kita menjadi nyaman orang-orang yang datang ke dalam gereja, ya kan? Seperti Mother Teresa ya. Bisa terjawab loh. Boleh. Boleh. Nah, ini lagi nih Kak, untuk Kak Ina dan Kak Tika lagi. Apa tuh? Pengen ada yang tanya lagi, pengen banyak tahu peran perempuan sejauh mana dalam membentuk gereja nih Kak? Dalam membentuk gereja. Gereja sendiri tahu kan, gereja adalah komunitas umat beriman
sebagai mempelai Allah. Artinya kita semua gitu ya, kita semua baik pria, baik wanita itu membentuk gereja itu sendiri. Nah kalau perannya sekarang saya tanya, kalau misalkan di rumah nggak ada ibu, bisa nggak keluarga itu jalan? Sama. Ketika di gereja tidak ada wanita, mau apapun nih tadi, contohnya tadi Pascal bilang kan, tuh yang petugas bersih-bersih gimana? Kalau nggak ada, gimana? Bisa dikerjakan sendiri bisa. Tapi mau sampai kapan? Itu. Jadi benar-benar peran wanita di dalam pembentukan gereja dari awal gitu. Kalau nggak ada Bunda Maria yang bersama-sama dengan 12 rasul itu menunggu turunnya Roh Kudus, nah terus jadinya gimana? Kalau kita ngecek gereja awali, gereja perdana ya di Antioquia, gereja perdana mungkin yang disorot adalah Barnabas dan Paulus ya kan? Barnabas yang disorot mereka, tapi yang datang untuk mendengarkan mereka Umatnya banyak kan? Wanita. Wanita Tuh paling banyak loh mendengarkan firman Tuhan, paling rajin. Contoh datang ke lingkungan aja nih terbukti dari zaman dulu. Banyak siapa? Ayo. di sini banyak siapa di sini? Nah, dari situ aja terlihat kan bahwa ternyata peran wanita walaupun tidak terlihat kelihatannya tetapi sangat nyata gitu. Paling itu aja udah. Puji Tuhan sudah selesai pertanyaannya. Kalau ada lagi Untuk 2 doang. Wah, apalagi? Mio, ada yang mau ditanyain nggak, Mio? Ada sih sebenarnya. Ya deg-degan lagi kayak gitu. Tadi Mas sebenarnya menarik sih tentang gereja perdana ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngikutin tentang cerita Santo Santa ya, itu dikatakanlah 4 abad pertama kekristenan tuh banyak sekali Santa yang katakanlah menjadi martir ya panggilannya. Kayak misalnya kalau nggak salah tuh ada Santa Agatha, Sisilia, terus ada Lucia. Itu itu kalau aku perhatiin tuh ini banget sih. Bagaimana mereka memberikan diri mereka seutuhnya gitu ya untuk Yesus Kristus gitu, dan mereka ada istilahnya pada saat itu mungkin ada istilah mempelai mereka ya. Iya, Gitu. betul. Nah, kalau mau lihat lebih lanjut lagi, balik lagi ke kitab suci ya. Bahkan sebelum ini ya, eranya pada saat Paulus bilang sama Phoebe ya kalau itu, Phoebe di Roma, itu kan dia bilang, kamu pimpin tuh daerah Kenkrea. Nah, kayak gitu. Jadi memang nggak bisa ya peran wanita dari awal itu kemudian didiskreditkan, nggak sama sekali. Banyak sekali peran perempuan di dalam kehidupan menggereja seperti itu. sampai cerita Jalan Salib kebetulan masa Prapaskah itu peran wanita luar biasa. Ada wanita-wanita menangis, ya kan? Tanpa wanita-wanita menangis, mungkin yang itu jadi tidak kurang. Kalau ada kalau biasanya di Jumat Agung itu ada yang tampil kita ya, kalau biasanya OMK tablo. Pada saat tablo itu bisa sangat merasuk adalah ketika ada ibu-ibu yang menangis ketika salibkan dia, terus ibu-ibu marah-marah. Wah, itu kan marah-marah sama yang main. Oh, itu berarti kan peran wanita itu begitu hidup gitu ya, membangun emosi, membangun keadaan sehingga tidak datar-datar aja, ya kan? Nah, jadi seru. Yang mengusap wajah Yesus juga wanita. Iya, makanya dalam karena lucu ya kalau yang mengusap itu yang pria ya. Jadi pada akhirnya pembicaraan ini secara tidak langsung mendiskriminasikan laki-laki. Sebenarnya tidak mendiskriminasi karena bicaranya adalah peran wanita. Kalau bicaranya peran pria bisa dibahas, tapi otomatis bintang tamunya jangan kami, tolong pria. Kak, aku mau yang terakhir deh ya. Yang datang ke kubur Yesus juga wanita. Yang dikasih tahu Yesus pertama kali siapa kalau dia bangkit? Maria Magdalena. Wanita. Karena wanita suka kalau pria diam-diam aja, gak ada cerita. Tapi karena wanita cerita, dia langsung kan ada ini. Makanya. Tapi tunggu dulu. Memang wanita suka gosip, tapi ingat, pewarta pertama waktu Yesus masih hidup siapa?
wanita Samaria. Jadi memang gosip itu perlu, tapi juga untuk pewartaan. Gosip yang jujur dan benar, bukan yang Nggak pakai bumbu-bumbu lah ya. Ya, fakta. Oke. Oke, kita udah seru banget nih Kak ya tentang wanita. Jadi biar makin seru lagi gimana kalau kita main game. Menakutkan. Sedikit dong Kak, closing statement dong Kak untuk menguatkan para wanita lagi di luar sana yang belum aktif agar bisa menjadi aktif baik di lingkungan maupun di gereja. Lalu kalau yang ada merasa ada panggilan untuk menguatkan dirinya untuk membawa dirinya untuk dipanggil untuk hidup bersama dengan Tuhan. Closing statement dari kakak berdua. ketua pekat dulu nanti wakilnya. Oke. Balik lagi teman-teman. Kalau merasa dirimu adalah wanita, panggilanmu adalah sesuai dengan kodrat sebagai wanita, yaitu menjadi penolong yang sepadan. Kita balik lagi ke situ. Nah, tetapi kita perlu tahu bahwa menjadi penolong yang sepadan itu dibutuhkan yang namanya kemerdekaan. Artinya ketika engkau memutuskan mau menikah, mau nggak menikah, mau melayani sebagai ini, sebagai itu, putuskanlah dengan penuh kemerdekaan karena semuanya buat Tuhan. Itu aja. Aku jadi mau ngomong apa ya? Kamu banyak ngomongnya. Ya, ketika kita dilahirkan jadi perempuan, jangan takut, jangan minder. Karena walaupun punya tubuh mungkin jelek atau punya badan yang sebesar saya atau kecil kayak dia atau punya wajah yang cantik atau tidak cantik, jangan khawatir, kita tetap manusia. Tetap hidup, dan ketika kita hidup, kita bisa berkenan di hadapan Allah. Caranya, langkah untuk berani maju melakukan perkara-perkara yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kalau menjadi seorang wanita yang berkeluarga, ya rawatlah keluargamu dengan baik dan terus berkarya di masyarakat. Kalau menjadi orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan lebih lagi, lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh cinta. Intinya melakukan segala sesuatu dengan penuh cinta kepada Tuhan. Begitu saja. Cukup padat ya. Iya. Pembicaraan kita. Sekarang kita masuk sesi pemecah suasana atau breaking news. Oke. Siap. Merinding. Gak sabar nih. Belum ada musik lah udah goyang. Asik banget kayaknya. Murid Yesus. Murid Yesus Namanya banyak. yang mengkhianati Yesus. Ada Andreas, ada Petrus, ada Mengkhianati. oh, yang berkhianat. Iya. Kasihan dia. Iya. Yudas. Lucu ya. Manusia pertama. Adam, Dan Hawa. Nanti aku kayak gitu aja ya. pelindung Karitas. Pelindung Karitas. Aku belum sekolah di situ. Tidak tahu. Santo Stefanus sih gereja kita. Santo yang cinta sama hewan-hewan. Santo yang cinta sama hewan-hewan. Antara Franciscus Xaverius atau Assisi ya? Betul. Satu lagi. Ibu Yohanes. Ibunya Yohanes. Ibunya Yohanes ya perempuan. Namanya. Nggak kenal. Belum kenalan saya. Namanya kakak tahu. Namanya aku belum kenalan. Aku nggak ingat kalau itu, jujur. Aku nggak tahu. Ada Marta, Maria, sebut aja ya nama-nama orang dulu. Marta, Maria. Oh, ya habis ya. Enggak, belum. Ah ya. Yang dikunjungi Maria. Oh, ibunya Yohanes Pembaptis. Ada Yohanes Penginjil soalnya. Elizabeth.
kepada minta doa dari Kita doa ya kepada Tuhan ya. minta salam Maria dari untuk doa kepada salam Maria untuk Bunda Maria lah. Oke. Ini pilihan lagunya nggak ada yang lebih syahdu lagi gitu gimana gitu? Dari mulai? Dah, oke. Oke. Suami Bunda Maria. Santo Yusuf. Untung. Eh, pejabat Romawi Pejabat Romawi. mencuci tangan. Pontius Pilatus. Betul. Tangan. Oke. Yesus Yesus. dibaptis. Hah? Yesus dibaptis Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. yang berkunjung Yang berkunjung waktu yang berkunjung. Waktu. Oke, waktu Yesus lahir. para gembala, Yang lainnya. 3 raja. Iya. Kalau aku mau ngomong yang lain aku. Balik. Jalan salib, Jalan salib, muka Yesus muka Yesus. diusap. Sebetulnya nggak diusap sih, cuma ditempel. Dibilangnya mau ngusap wajah Yesus. Nen. Veronica. Diajarin malah. Penjala Penjala. Penjala ikan. murid Yesus. Banyak, Petrus, Andreas. Udah Penjala kejawab ikan ya. dia. Oke. Oke, jadi Sobat Aci, kita sekarang dari perbincangan kita dari tadi ya, udah banyak banget nih bahwa perempuan tuh bukan di nomor 2 kan, tapi sebenarnya memiliki peran yang sangat besar dalam gereja Katolik ya. Oke, kurang lebih ada, kita baca kesimpulan ya untuk diskusi kita pada saat ini. Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki peran penting di gereja, yaitu membentuk gereja. Lalu peran wanita itu banyak yang penting untuk menyenangkan. Peran wanita itu banyak di dalam gereja, dan terutama itu yang penting tujuan utamanya adalah menyenangkan hati Tuhan. oke. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk menjadi terang ya, Sobat Aci. Dan yang terakhir, hidup panggilan atau hidup selibat itu memberikan diri seutuhnya kepada Tuhan. Oke Sobat Aci, kita telah sampai di penghujung pembicaraan kita pada saat ini. Jangan lupa untuk like, Like, comment, dan subscribe.